Take me home, United Road, to the place I belong, to Old Trafford, to see United. Glory glory Manchester United. Selamat datang kembali di United Circle. Ya, kali ini gue membahas situasi dari Anthony. Gue memang sengaja untuk tidak up dulu berita Anthony ini, karena gue yakin ini akan ada perkembangan lebih lanjut. Dan ternyata benar. Sebentar gue cek. Tadi siang, kemarin siang gue lihat di X ya. Terus lihat di breaking news di The United Stand. Itu ada laporan dari Lucas Esposito. Sebentar, ini ada yang bernama Ingrid Lana. Wanita ketiga muncul dan menuduh Anthony melakukan penyerangan fisik. Kemudian Rekord TV akan menayangkan wawancara dengan Ingrid pada Minggu malam. Wah, ini kalau benar ya beritanya. Wah, ini benar-benar pensiun dini Anthony ini. Ini aib besar sih. Karena ini wanita ketiga kan. Sebelumnya kan ex-girlfriend-nya udah mengungkapkan tuh. Siapa sih namanya? Sebentar. Ini banyak banget sih ceweknya Anthony nih. Ya. Gue lupa lagi nih, banyak banget nih gue like. Ya, pokoknya gini. Ceweknya sekarang Anthony kan bernama Roselyn Silva, oke. Nah, Roselyn Silva ini memang masih menjalin hubungan nih dengan Anthony yang sekarang. Kemudian kemarin ex-girlfriend-nya itu kan melaporkan kepada pihak kepolisian Brazil dan UK untuk melakukan investigasi. Dan kemudian ada lagi beberapa hari kemudian muncul nih pihak ketiga, yaitu Ingrid Lana. Ini benar-benar gua pikir sih ini Erik ten Hag tidak bisa menganak emaskan Anthony lagi sih kalau dia kasusnya udah berat ya. Ini Erik ten Hag kalau memang dia benar-benar pelatih yang keras, tangan besi, ini Anthony harusnya dibukukan. Karena kenapa? Ini sama aja dengan kasusnya Greenwood kan? Greenwood jilid kedua. Kasus Greenwood udah hampir selesai, kemudian muncul lagi nih kasus Anthony. Ini memang gue jujur ya, terus terang, ini waktu kedatangan Anthony ke United itu gue nggak setuju sih, gue nggak respect lah. Karena kenapa? Waktu itu kan MU mengincar pemain PSV ya, Cody Gakpo yang sekarang bermain untuk Liverpool. Ada lagi incaran berikutnya Anthony. Jadi dua radar ini masuk nih ke dalam target United. Tapi Erik ten Hag ini bersikukuh, berkeinginan keras bahwa Anthony yang diprioritaskan. Sementara Cody Gakpo yang harganya lebih jauh di bawah Anthony, dan menurut gue permainan dari Cody Gakpo ini lebih bagus, dengan postur tubuh bagus, sprint bagus, daya jelajah bagus, shooting dan umpan akurat yang bagus. Dan sekarang kita lihat di Liverpool bersama Jurgen Klopp, Cody Gakpo tampil oke kan. Jadi is the first bukan pertama kalinya first wrong untuk Erik ten Hag, keputusan yang keliru lah. Apalagi ditebus kemarin kan sekitar 95 juta euro kan. Benar-benar wrong choice, pilihan yang buruk sih menurut gue. Ini nggak tahu ya apa yang ada di kepala isi kepala Erik ten Hag ini, kok Anthony ini benar-benar luar biasa gitu kan. Ya oke lah, waktu gol pertama perdananya di Old Trafford melawan Arsenal yang 1-0 dengan dia selebrasi gini kan, iya kan? Itu kan oke ya, gue pikir wah ini pemain bakal moncer nih gitu kan. Kemudian gol lawan Everton di away, oke lah dia bisa gol, ya kan? Tapi kan setelah itu dia bapuk. Dia tertolong karena
melawan Barcelona mencetak gol penentu kemenangan United 2-1 di Old Trafford. Jadi gue pikir sih kalau kita bandingkan dengan target United musim lalu, Cody Gakpo ya lebih oke Cody Gakpo. Ini kesalahan Erik ten Hag lagi sih menurut gue, karena kok dia bisa membayar tebusan sekitar 95 juta euro untuk sang pemain yang tersandung kasus. Ya oke lah, walaupun kita tahu bahwa sebelumnya kan Anthony direkrut belum ada kasus nih gitu kan. Tapi kan kita bisa lihat perbedaannya, gaya mainnya Anthony dengan Cody Gakpo. Ini keputusan yang salah menurut gua musim lalu itu. Kenapa United lebih memprioritaskan Anthony dibandingkan Cody Gakpo? Jadi dengan anggaran yang sekitar 95 juta euro yang gua sebutkan tadi, untuk mendapatkan kayak Cody Gakpo ya MU masih bisa hemat sekitar 50 sampai 60 juta pounds. Ini benar-benar sih nggak tahu kenapa Erik ten Hag nih. Gue pikir kalau Erik ten Hag masih memaksakan Anthony masuk ke starting 11, ini akan blunder bagi Erik ten Hag. Iya kan? Kita lihatlah mainnya Anthony di lapangan gimana. Dia hanya bisa muter-muter kan, kayak gasing-gasing gitu. Paul Scholes pernah nyindir kan, itu seperti permainan badut gitu loh waktu di Europa League kemarin. Jadi ini benar-benar kasus yang benar-benar jilid kedua bagi United, menambah beban pikiran Erik ten Hag dan lebih memicu ruang ganti pemain gitu loh, lebih panas. Dan kalau si Anthony ini bermain di zaman Sir Alex, gue rasa si Anthony ini udah diasingkan sih sama Fergie, iya kan? Apalagi dengan cat rambut yang putih ini. Dulu waktu zamannya Sir Alex, David Beckham dengan tampilan mohawk aja kan, langsung menegur Sir Alex langsung menegur David Beckham dan bilang kalau bisa potong sekarang, cukur sekarang. Di dalam stadion gitu loh. Itu saking ketatnya Ferguson. Apalagi sekelas Anthony gini, berambut pirang gini, aduh. Apalagi dia lifestyle-nya dia kan tinggi ya. Gue lihat di medsosnya juga kadang dia sama teman-temannya tuh belanja, terus keluar dari mobil, terus dia nenteng tuh tas dengan brand Louis Vuitton. Waduh, ini bener-bener pamer sih menurut gue. Ya oke lah, dia orang tajir gitu kan, atlet dengan bayaran tertinggi. Tetapi kan gue rasa dengan lifestyle-nya dia harusnya bisa lah dia lebih humble sedikit gitu loh sebagai seorang pemain. Ya bukan berarti karena dia ditebus dengan biaya mahal oleh United di musim lalu dia lantas bisa bermewah-mewahan gitu loh. Jadi kalau bisa gue bilang sih bahwa kalau benar kasus ini terungkap dan dilakukan penyelidikan, ini ya mirip-mirip dengan Mason Greenwood sih. Jadi saya nggak tahu ya kenapa kok Erik ten Hag nih terkadang juga melakukan suatu pemilihan atau seleksi terhadap pemain itu ya dia masih tidak tegaan gitu loh. Dia lebih memprioritaskan dia ini pemain bagus, dia ini sesuai dengan teorinya dia bagus, tetapi kan di lapangan tidak demikian gitu loh. Jadi gue kaget sih kemarin baca beritanya, wih gila, breaking news nih, Lucas Esposito melaporkan Ingrid Lana, wanita ketiga. Ya logikanya gini lah, nggak mungkin ada wanita yang ibaratnya pansos, ya kan, panggung sosial, ya cari nama lah, cari panggung gitu kan, dengan berpura-pura, wah gue pernah loh dilecehkan Anthony, gue pernah loh dipukul oleh Anthony, disuruh untuk bugil, disuruh untuk melakukan adegan panas gitu kan. Nggak mungkin wanita itu berbohong gitu loh. Pasti wanita tersebut tahu resikonya, tahu konsekuensinya. Jadi dia akan pasti kena sanksi sosial juga kan kalau wanita itu tersebut. Dan gue pikir sih dengan baca berita ini, waktu pertama gue lihat, apa iya sih wanita dari Ingrid Lana ini
pihak ketiga gitu. Tapi gue telusuri bahwa ya kalau ini benar dan wanita ini nggak mungkin bohong gitu loh. Nggak mungkin dia cari nama gitu kan, cari elektabilitas lah bisa dibilang. Kemudian kemarin juga beredar ya video dan foto-foto yang tersebar dari mantan pacarnya Anthony kemarin. Ya, kepalanya sini berdarah, kemudian tangannya di sini memar. Jarinya kita lihat kemarin itu ada luka atau patah gitu. Aduh, gue lihat sih. Ya gue jadikan thumbnail sih, makanya kalian bisa lihat fotonya. Dan itu benar-benar suatu tindakan yang memang tidak patut untuk dicontoh, tidak patut untuk ditiru. Jadi apalagi dengan klub sebesar Manchester United, dengan budayanya, culture, dan dengan nilai-nilai klub, itu jelas bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Anthony. Jadi gue pikir sih MU ini udah mulailah merencanakan pemain mana yang bisa dijadikan opsi sebagai sayap kanan gitu kan. Kalau kita bandingkan dengan Facundo Pellistri, oke lah, dia masih muda, dia butuh jam terbang, tapi kan dia tidak kita kesampingkan gitu loh. Dia masih ada harapan untuk bermain. Selain Facundo Pellistri kan ada Jadon Sancho. Ya walaupun dia juga lagi bermasalah dengan Erik ten Hag, tetapi gue pikir Sancho ya diberi sanksi berat dulu gitu loh. Nah kedepannya mungkin Rashford yang menggantikan posisi dari Anthony ini. Garnacho di sebelah kiri tetap. Atau Garnacho di sebelah kiri juga oke kan. Atau bisa juga Mas Rizal Martial gitu kan di sebelah kanan sayap oke juga. Dia punya fleksibilitas yang baik. Atau bisa merubah formasi, bisa juga kan. Bruno Fernandes bisa ditempatkan di sayap kanan. Musim lalu juga Bruno Fernandes pernah bermain di sayap kanan gitu loh. Jadi ini Erik ten Hag benar-benar pusing nih. Jajaran staf manajemen pelatih Erik ten Hag juga bakal memutar otak lebih dalam kalau dia tidak melakukan suatu revolusi besar, ya kan? Ya ETH out akan mencuat kembali gitu loh. Ya gue jangan berharap Erik ten Hag cabut sih, karena kan ini harus pembuktian di musim kedua kan. Apalagi dia udah beli Onana, Mason Mount, Højlund. Kita lihat gimana perkembangannya. Jadi Erik ten Hag ini harus benar-benar fair lah terhadap pemainnya. Harus benar-benar bijak. Jangan terlalu apa ya namanya, secara teori ini bagus. Meskipun dia bermain jelek tetap dipuji bagus, ya kita harus realistis dong. Kalau nggak realistis ya kita nggak akan maju gitu loh. Ya, sekian dulu pembahasan gue dari situasi Anthony. Kemudian kita lihat perkembangannya. Kalau ada perkembangan terbaru tetap gue share ke kalian menurut pendapat gue. Dan jika kalian ada kritik saran bisa kalian cantumkan di kolom komentar. Tapi ingat, kritik saran tersebut harus santun ya. Jadi kalian boleh memberi kritik saran, memberi masukan Anthony gimana sebaiknya atau siapa yang harus perlu diganti. Dan jika kalian menikmati video saya, silakan klik tombol subscribe sehingga kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dari saya seputar Manchester United. Sekian dari saya, Glory Glory Manchester United.